Perkenalkan, namaku Aswin. Aku punya seorang tetangga yang tinggal di seberang rumah. Namanya Ani dan kupanggil Ci Ani karena ia seorang wanita keturunan. Sebenarnya aku tidak suka pada gaya dan cara hidupnya yang menurutku selalu ngegampangin apapun. Ia suka memandang ringan pada semua hal, termasuk hubungan dengan tetangga sekitarnya. Ci Ani ini sudah menikah dan punya anak satu, Rahel namanya. Wanita tetanggaku ini memang orang yang bertipe, mudah bergaul, dan ia gampang akrab dengan siapa saja, termasuk dengan istriku, Rini. Kadang aku muak bila Ci Ani ini sering memanggil orang dari kejauhan seperti memanggil seekor nama yang ada di kebun binatang. Tapi tidak apalah pikirku, mungkin udah jadi kebiasaannya. Kalau denganku, aku sengaja tidak mau akrab. Entah kenapa, mungkin karena aku tidak mau bergaul dengan sembarang orang, atau karena memang aku tidak suka dengan tetanggaku yang tergolong baru pindah sekitar 2 bulan yang lalu itu. Sekitar seminggu yang lalu, saat hendak berangkat ke kantor, aku tanpa sengaja menengadah dan memperhatikan seseorang berjalan mendekati istriku yang akan naik mobil kami. Kebetulan saat itu aku sudah ada dalam mobil dan hendak menginjak pedal gas. Ternyata Ci Ani orang itu. Kebetulan ia hendak pergi ke arah yang berlawanan. Waktu lewat, kulihat ia mengenakan kaos hadiah dari produk cat dengan tulisan merah dengan warna dasar putih. Wah, pepayanya itu loh, tidak kusangka ia punya yang sebesar itu. Kayaknya lebih besar dari yang istriku punyai. Sepanjang perjalanan ke kantor, badanku terasa panas dingin memikirkannya. Oh seandainya aku punya kesempatan, aku ingin dengannya, atau paling tidak, kalau dia tidak mau, aku akan sedikit memaksanya. Aku ingin menikmatinya. Orangnya memang cantik, tinggi dan putih. Walau berkacamata, dapat kulihat wanita itu kelihatannya memiliki keinginan yang tinggi. Entah hanya hayalanku saja, atau memang demikian adanya. Aku harus bisa membuktikannya. Rupanya kesempatan itu akhirnya datang juga padaku. 2 hari yang lalu, saat lingkungan tempat tinggal kami sedang sepi, terjadilah hal yang tidak kusangka-sangka. Saat aku pulang kerja untuk beristirahat pada sekitar pukul 12 siang, seorang wanita memanggilku. Waktu itu aku hendak menutup dan mengunci pintu pagar. "Win, sini sebentar Win." Ternyata Ci Ani yang memanggilku. Kudekati dia di pintu pagar rumahnya. Lalu aku bertanya padanya dengan hati dak-dikduk tak karuan. "Ada apa Ci?" Sambil membuka pintu pagar, ia pun menjawab, "Masuklah dulu mumpung sepi. Ada sesuatu yang hendak aku bicarakan dengan kamu." Tanpa bertanya lebih lanjut, aku mengikutinya masuk ke dalam rumahnya. Tentunya setelah pagar itu ditutup dan dikunci. Di ruang tamu, aku kemudian duduk dengan perasaan deg-degan, sementara ia berjalan masuk ke kamarnya. Beberapa menit kemudian, ia muncul dengan membawa sebuah kotak berukuran sedang. "Aku mau tanya ini Win, kamu kan pintar bahasa Inggris, terjemahin ini ya untuk aku. Kotak ini isinya kamu lihat sendiri aja deh," ujarnya dengan wajah bersemu merah. Entah kenapa, kuraih kotak dan kertas yang berisi petunjuk tentang cara pemakaian benda di dalamnya. Kotaknya memang masih terbungkus rapi. Saat kubuka bungkusnya, aku kaget bukan kepalang. Aku pikir benda apaan. Tidak taunya itu alat pria palsu yang terbuat dari semacam plastik yang dapat digerakkan sesuai dengan kemauan pemakainya. Alat itu harus menggunakan arus listrik. Setelah ku baca petunjuknya, lalu ku jelaskan pada Ci Ani. "Ci, daripada Cici pakai alat ini, mendingan pakai yang aslinya aja gimana?" "Maaf, kau Teddy kan? Pasti mau tiap malam," jawabku sambil memandangnya dengan penuh selidik. Win, dia itu jangan diharapin deh. Pulang malam terus, sudah gitu datang, pengennya tidur aja. Jadi gimana mau melakukan hal itu dengan dia? Sementara itu Win, wanita kayak aku ini kan butuh dicukupin juga dong. "Kebutuhan batinku," jawabnya enteng, namun wajahnya masih terlihat bersemu merah. Ia pun tertunduk setelah mengatakan itu. "Gimana kalau aku aja yang mencoba menggantikannya Ci Ani?" tanyaku tiba-tiba. Aku tidak percaya dengan suaraku sendiri. Beraninya aku berkata begitu pada seorang wanita istri tetanggaku. Bisa repot nih jadinya kalau ketahuan suaminya. "Apa kamu bilang? Enak aja kamu ngomong. Emang kamu mau digerebek tetangga yang lain? Berbuat seperti itu dengan suami atau istri orang? Nggak boleh tahu," jawab Ci Ani dengan nada tinggi. Baru sekarang aku melihatnya benar-benar marah. Menyesal juga aku jadinya. Beberapa lama kami pun berdiam diri. Lalu Ci Ani bangkit dari duduknya, dan sepertinya ia hendak mengambilkan minum untukku. "Nggak usah repot-repot, Ci. Sebentar lagi juga aku pulang," ujarku
mencoba merebut kembali hatinya. Tidak kusangka, ia malah membalas, "Nah, Cok, siapa juga yang mau ngambilin minum buat kamu? Aku mau minum sendiri kok. Udah sana, kamu pulang aja dan terima kasih udah terjemahin petunjuk alat itu." Jawabnya masih dengan nada ketus. Aku pun bangkit dari dudukku. Namun saat aku hendak berjalan keluar, tiba-tiba muncul ide yang selama ini sudah ada dalam otakku. Dengan berjalan jingkat-jingkat, ku ikuti ke arah mana si Ciani berjalan. Rupanya ia menuju kamar tidurnya. Kebetulan jalan menuju pintu kamarnya itu dibatasi oleh korden. Aku pun bersembunyi di balik korden itu. Untunglah ia tidak menutup pintu kamar itu sama sekali. Kulihat ia membelakangiku, lalu pelan-pelan menarik kaosnya ke atas. Rupanya ia mau pergi mandi. Perlahan-lahan ku dekati pintu kamar itu. Ciani kemudian meraih jubah mamdinya yang tergeletak di tempat tidur. Sebelum ia sempat menutupinya, aku segera berlari dan bruk. Ia terjatuh ke tempat TDR-nya yang besar. "Lepaskan, Win, kok kamu belum pulang?" "Hah, mau apa kamu?" ujarnya tampak kaget. "Aku mau buktikan bahwa alat yang aku punya lebih hebat dari yang Ciani beli itu tadi," jawabku dengan tegas. Enggak mau. Nanti kalau suamiku pulang gimana?" tanyanya lagi dengan nada ketus. Karena sudah kepalang tanggung, tanpa buang waktu lagi, aku segera saja beraksi. Dan atas kenekatanku itu, Ciani perlahan-lahan mengundurkan perlawanannya. Dari tadi, ia terus berusaha mendorongku supaya aku segera terjatuh dari tempat tidurnya. Kepalanya mulai bergerak ke sana kemari. Aku langsung mengiuncar papayanya yang BSR itu. Dan akibatnya, atas ulahku itu, Ciani tampak mulai terpancing juga. Suara tanda-tandanya mulai terdengar. Ciani semakin lama semakin lupa diri, sehingga dengan suaranya yang lisih, meminta aku untuk segera menyempurnakannya. Dan ternyata Ciani memang luar biasa, sesuai dengan apa yang selama ini aku pikirkan. Untunglah aku juga mempunyai daya tahan yang juga terlatih, sehingga aku mampu mengimbanginya. Berbagai cara telah kami berdua coba, hingga berjam-jam lamanya. Hingga pada saatnya, apa yang kami berdua inginkan berakhir dengan sangat sempurna. Tampak wajah Ciani berseri-seri dan berkata, "Win, aku sebenarnya sudah lama ingin denganmu. Aku tahu kamu punya sesuatu yang hebat dan tentunya jauh lebih hebat dari suamiku yang loh-yoyo. Cuma, aku belum mendapatkan kesempatan untuk itu. Makanya aku pancing kamu dengan alat buatan itu tadi. Jadi, jangan marah ya." Tadi aku bersuara ketus, seolah-olah menolak kamu hanya pura-pura saja. Aku mau tahu seberapa tertariknya kamu melihat wanita sepertiku. Makanya, aku tadi sengaja tidak menutup pintu kamarku. Karena aku tahu pasti kamu belum pulang. Dan kamu tidak akan pulang sebelum bisa menaklukkanku, ujarnya dengan senyum manisnya. Tidak kusangka ia mengatakan itu. Memang benar dugaanku. Ternyata Ciani memang menyimpan keinginan yang besar. Duh, Gusti, alangkah senangnya punya tetangga seperti dia. Setelah kejadian itu, aku semakin dekat dengan Ciani. Kami secara intens melakukan chat. Suatu hari, tepatnya di hari Sabtu, aku sedang berada di rumahku sendiri, sedangkan Ciani berada di rumahnya. Saat itu siang sekitar jam ke-10. Aku baru saja terbangun dari tidur. Ketika sedang mengecek HP, terdapat beberapa panggilan tak terjawab dari Ciani. Sontak aku langsung cek pesan masukku. Ternyata benar. Terdapat beberapa pesan masuk dari Ciani 1 jam yang lalu. Pesan pertama, "Aswin, udah bangun belum?" Pesan kedua, belum bangun kan?" Pesan ketiga, "Aku lagi bete nih, jalan-jalan yuk." Pesan keempat, "Ya Allah, gak bangun." "Bangun?" Kira-kira begitu pesannya. Tanpa pikir panjang, aku langsung membalas pesannya. "Iya, Ci, baru bangun hehe. Jalan-jalan kemana maunya? Emang suami lagi gak ada?" Selang beberapa menit, Ciani langsung membalas, "Gak ada, dia piket. Hayu aku bete bih kemana kayak gitu." "Sama siapa aja?" tanyaku. "Ya berdua aja lah," balasnya. "Ya udah, kapan Ci?" "Tahun depan." "Ya sekarang lah sebel," balasnya. "WKW ya udah, aku mandi dulu ya," balasku. "Oke, jangan lama ya. Kamu ke rumahku aja, jemput hehehe," balas Ciani. "Siap, C." Begitulah percakapan singkat kami di WA. Selanjutnya, aku pun mandi dan prepare. Setelah semuanya selesai, aku pun mulai mengendarai mobilku menuju rumah Ciani. Selang 10 menit, aku sampai di rumahnya. Belum sempat aku keluar, ternyata Ciani lebih dulu keluar dari rumahnya dan mulai masuk ke dalam mobilku. "Hayu berangkat," ajaknya. "Baru juga sampai, Ci." "Gak usah lebay deh." "Waka,
Iya, apa bener? Padahal aku berpikir untuk mencari kesempatan sebentar di rumahnya. Mau kemana kita, Ci? Enaknya kemana, Mas? Ya nggak tahu, Ci Ani maunya kemana. Kamu mah, kalau hari weekend gini jangan jauh-jauh, Ci. Macet apa lagi? Puncak kita nonton aja gimana? Boleh deh. Akhirnya aku mulai gas mobilku menuju mall. Mall tidak terlalu jauh dari sini. Mungkin sekitar 20 menit menggunakan kendaraan. Jadi tidak butuh waktu lama untuk kami tiba di sana. Namun ketika kami sampai parkiran, kami baru tersadar. Saat ini masih jam 11 siang. Sedangkan bioskop buka jam 1. Ci Ani, bukannya bioskop belum buka ya? Sekarang kan masih jam 11. Iya, kan bukanya jam 1. Ya udah kita ke tempat ngopi aja dulu. Nggak mesen tiket aja dulu? Ya udah, boleh Ci. Kami pun turun dari mobil. Kami berjalan dengan santainya menuju bioskop. Kami memang tidak bergandengan tangan, namun aura romantis tetap terpancar dari kami berdua. Setelah selesai memesan tiket, kami segera pergi ke coffee shop. Di sana kami memesan minum dengan makanan ringan. Mengingat film dimulai masih sekitar 2 jam dari sekarang. Kami hanya mengobrol santai di sana. Obrolan kami mengalir begitu saja hingga Ci Ani curhat tentang keluarganya. Setelah berbincang cukup lama, jam sudah menunjukkan 12.30, di mana setengah jam lagi film segera dimulai. Ci, udah jam 12:30 nih. Mau ke atas nggak? Oh iya, ya udah ayo Mas. Kami pun segera kembali menuju bioskop. Sesampainya di sana ternyata benar, teater sudah dibuka. Sebelum masuk teater, kami memesan minum dengan makanan kecil lagi untuk teman nonton kami. Setelah semuanya selesai, kami segera memasuki teater. Kami memilih bangku nomor 2 dari atas dengan posisi tidak terlalu pojok. Aku memang tidak berpikir untuk macam-macam di sana. Ada kamera infrarednya, bos. Suasana teater masih cukup sepi saat itu. Bagaimana tidak? Ini masih film pertama di hari itu. Setelah melewati iklan-iklan menjelang pemutaran film, akhirnya film pun dimulai. Di awal film, kami masih biasa saja saat itu. Masing-masing dari kami masih menikmati film tersebut. Sekitar setengah jam berlalu, udara di dalam teater mulai cukup dingin. Hingga tanpa sadar, Ci Ani sudah menyilangkan lengannya di tanganku bersama kepalanya yang bersandar di bahuku. Kami sudah selayaknya sepasang kekasih yang sedang kasmaran saat itu. Hingga aku pun mulai menggenggam tangannya, dan Ci Ani pun mulai menggenggam balik tanganku. Perasaanku jelas senang saat itu. Terlihat kenyamanan muncul dari kami berdua. Hingga setelah hampir 2 jam, akhirnya film pun selesai. Dan kami pun segera berjalan pelan keluar teater. Yang sebelumnya kita berjalan tanpa bergandengan tangan. Setelah sedikit kemesraan kami di teater tadi, kami sekarang pun berjalan dengan bergandengan tangan saat itu. Nah, sekarang kemana nih? Pulang? Tanyaku. Ya, masa pulang? Ini masih sore tahu, jawabnya. Terus mau kemana lagi? Emang nanti orang rumah nggak nyariin? Tanyaku. Jalan-jalan aja yuk, aku pengen keluar. Lagi bosen banget di rumah. Santai aja. Toh suamiku juga kan lagi nggak pulang ke rumah beberapa hari ini. Jelas Ci Ani. Ya udah mau kemana nih? Tanyaku makin bingung. Ya udah kita ke mobil aja dulu, ajaknya. Oke Ci Ani sayang, jawabku. Genit kamu mas? Ucap Ci Ani sambil mencubit pinggangku. Tak begitu lama, kami pun sampai di mobil. Kemana nih? Tanyaku. Kemana deh enaknya? Ke tempat santai itu yuk. Kayaknya seru, ucap Ci Ani. Ya udah ayo, banyak teman juga di sono, balasku. Nah ya udah ayo berangkat, sahutnya. Oke. Aku pun mulai melajukan mobil ke tempat tujuan kami. Kami menuju salah satu taman yang ada di sana. Setelah 45 menit perjalanan, kami pun sampai. Suasana cukup ramai saat itu. Di sana kami berjalan-jalan kecil mengintari taman saat itu. Dan akhirnya, kami memasuki rumah makan di sekitar taman. Hingga tak sadar, hari sudah mulai gelap tanda malam akan tiba. Dan suara gemuruh petir kian bersambut tanda hujan akan datang. Hujan memang sudah menjadi teman bagi kota kami. Haha Ci, udah gelap kayaknya mau hujan. Pulang yuk, ajakku. Iya, ya udah. Ayo aku bayar dulu ya, sahutnya. Aku aja Ci yang bayar, kataku. Kamu kan udah tadi di mall. Harusnya aku sekarang yang bayar semua, kata Ci Ani. WKWK siaplah, candaku. Ci Ani kembali mencubit pinggangku. Setelah semua selesai, gerimis pun mulai datang. Kami segera bergegas menuju parkiran. Setelah kami sampai di mobil, hujan pun langsung berubah menjadi cukup deras. Pas banget ya Ci, kataku. Iya deras banget lagi. Pelan-pelan aja ya bawa mobilnya,
Ujarnya. Iya, Ci. Tenang saja. Ucapku seraya aku pun mulai melajukan mobilku menuju rumah Ciani. Di perjalanan itu, Ciani berucap, aku cukup bahagia hari ini. Rasanya seperti menjadi seperti kala aku muda dulu. Perasaanku seakan melayang, layaknya menggambarkan pemudi yang sedang kasmaran. Aku merasa nyaman dengan kamu, Mas. Terima kasih ya, Mas Aswin. Iya, Ciani. Aku juga bahagia kok bisa seperti ini dengan Ciani, balasku. Akhirnya, setelah 1 jam perjalanan kami hampir sampai. Sedikit lebih lama karena hujan yang begitu deras meminimalkan pandanganku terhadap jalan. Akhirnya kami pun tiba di rumah Ciani. Nah, sampai Ci, kataku. Di mobil kamu gak ada payung, Mas? Tanyanya. Gak ada, Ci, jawabku. Ya, kehujanan dong, katanya. Enggak lah, sebentar, biar aku yang buka sini, usulku. Ya tetap aja, buka gerbang segala macem. Hujannya deras banget tahu, kata Ciani. Iya juga sih, terus mau gimana lagi? Masa mau di mobil nunggu hujan reda? Tanya, iya sih, kamu gak apa-apa, tanya Ciani. Ya gak apa-apa lah, masa Ciani yang cantik, yang kehujanan? WKWK. Ya udah nih kuncinya, Mas, kata Ciani. Akhirnya aku keluar untuk membuka pagar rumah Ciani. Hujan sangat deras membuat aku basah kuyup seketika. Aku pun langsung melajukan mobilku masuk ke rumah Ciani. Kamu langsung emen di sana, Mas. Nanti masuk angin loh. Nanti pakai BJU suamiku aja, kata Ciani. Iya, Ci, jawabku. Kami pun mulai menuju KMR Ciani. Di sana aku meminta celana pendek dengan kaos. Dan akhirnya aku segera menuju kamar mandi. Tak begitu lama akhirnya aku selesai mandi. Aku sadar di kamar ini. Bahkan di rumah ini hanya ada kami berdua. Ditambah hujan di luar yang cukup deras sejak tadi. Udah MND-nya, Mas? Tanya Ciani. Udah dong, Ciani nggak MND? Tanyaku balik. Ini mau MND. Kamu tunggu di sini dulu ya. Aku takut, kata Ciani. Iya, Ci, jawabku. Karena badan pegal setelah jalan-jalan dengan Ciani hari ini, aku mulai merebahkan diri di kasurnya. 20 menit berlalu, Ciani belum selesai dari mandinya. Wajar wanita pikirku. Hingga tanpa sadar aku ketiduran saat itu. Akhirnya, aku terbangun. Aku sedikit menoleh ke arah dinding. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Hujan yang sebelumnya deras, sekarang sudah berubah menjadi separuh gerimis. Kembali aku menoleh ke Ciani, yang ternyata sudah ada di sebelahku. Ciani sangat cantik dan anggun saat itu. Rambut panjang yang terurai dipadukan dengan baju TDR-nya, dengan motif bunga-bunga. Selang beberapa menit kemudian, Ciani pun juga terbangun. Malam, Ci, ucapku lembut. Ciani hanya tersenyum anggun saat itu. Jam berapa sekarang, Mas? Ucap Ciani dengan lirih seperti suara berbisik. Jam 22.30, Ciani sayang, sahutku. Ciani tidak mencubitku seperti reaksi yang sebelum-sebelumnya. Tapi sontak, dia kembali membenamkan wajahnya di dadaku. Tanpa buang-buang waktu lagi, aku pun segera mengantarkan Ciani sampai di puncak yang terindah di malam itu. Setelah beberapa kali Ciani mendapatkannya, aku bertanya, Ciani, apakah malam ini merasa bahagia seperti aku? Aku bahagia sekali, Mas. Aku gak pernah merasa seperti ini. Jangan tinggalin aku ya, Mas. Aku sayang kamu. Biar hubungan ini menjadi konsumsi kita pribadi ya, Mas, kata Ciani. Aku terdiam. Aku adalah seorang pria yang agak melankolis. Dengan mendengar ucapannya, aku sangat tersentuh. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya, Ci, aku juga sayang sama Ciani, dan aku gak akan pernah tinggalin Ciani, jawabku. Kemudian kami kembali untuk melalang buana nan indah saat itu. Kali ini lebih bersemangat dari yang sebelum-sebelumnya. Cinta buta sudah merasuki kami berdua. Kami saling bertatapan. Aku cinta kamu, Ciani. Jadilah milikku, kataku. Mas, aku milik kamu, Mas. Aku cinta kamu, jawabnya. Kemudian setelah aku dan Ciani sama-sama sampai, aku kembali merebahkan diri di sampingnya. Dan Ciani kembali peluk aku dari samping. Terima kasih ya Ciani sayang. Aku sayang banget sama Ciani. Ini bukan hanya kesenangan sesaat, Ci. Ciani pasti bisa merasakan itu. Aku sungguh cinta sama Ciani, kataku. Iya, Mas. Aku juga cinta banget sama kamu. Jangan pergi ya, Mas, please. Biar hubungan ini milik kita berdua saja, kata Ciani. Aku pun tersenyum dan menjawabnya dengan hadiah di keningnya. Sehingga kami berdua semakin sayang. Walaupun tidak bisa memiliki seutuhnya. Karena kami berdua sadar, kami masing-masing sudah sama-sama punya pasangan hidup.